Keluarga Arman baru saja pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu luas, memiliki halaman belakang yang rimbun, dan ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Arman, istrinya Dina, serta dua anak mereka, Raka dan Tia, merasa beruntung bisa mendapatkan rumah sebesar ini dengan harga yang terjangkau. Namun, sejak pertama kali mereka melangkahkan kaki ke dalam rumah, perasaan aneh mulai muncul. Udara di dalam terasa lebih dingin dibandingkan di luar, dan ada bau anyir samar yang seolah muncul dari balik dinding. Aneh ya, rumahnya bagus tapi kayak ada yang bikin gak nyaman, kata Dina pelan. Ah, mungkin kita cuma belum terbiasa, sahut Arman sambil tersenyum. Hari pertama di rumah baru mereka sibuk dengan membongkar barang dan menata perabotan. Malam pun tiba dan semuanya mulai beristirahat di kamar masing-masing. Tapi saat tengah malam, Raka terbangun oleh suara seperti langkah kaki yang menyeret di lorong depan kamarnya. Ia berpikir mungkin itu ayah atau ibunya yang masih terjaga. Namun ketika ia mengintip keluar, lorong itu kosong. Udara terasa lebih dingin dan ada aroma melati yang menyengat. Saat itulah terdengar suara bisikan dari ruang tamu. Raka menelan ludah, tubuhnya menegang. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat. Namun ketika ia melewati cermin besar di ruang tamu, sesuatu membuatnya hampir berteriak. Dalam pantulan cermin, ia melihat sosok perempuan berdiri di belakangnya. Dengan wajah pucat dan mata kosong menatap lurus padanya. Raka membalikkan badan, tapi tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru berlari kembali ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Malam pertama di rumah itu telah menjadi awal dari sesuatu yang mengerikan. Keesokan paginya Raka terbangun dengan tubuh masih lemas. Ia masih mengingat jelas sosok perempuan dalam cermin semalam. Namun saat sarapan ia memilih diam. Mungkin hanya halusinasi karena kelelahan pindahan pikirnya. Semalam tidur nyenyak? Tanya Arman kepada anak-anaknya. Nyenyak yah, jawab Tia riang, tidak menyadari ekspresi pucat di wajah kakaknya. Raka hanya mengangguk pelan, enggan membahas apa yang dilihatnya. Namun saat ia melirik ke arah lorong, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada yang mengintip dari balik kamar tamu yang belum mereka gunakan. Siang itu, mereka semua sibuk merapikan rumah. Dina membersihkan ruang tamu sementara Arman membereskan gudang. Raka dan Tia membantu menyapu halaman belakang yang ditumbuhi ilalang tinggi. Namun saat Dina menggeser sebuah lemari besar di ruang tamu, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada garis samar di lantai kayu, seolah ada pintu yang tersembunyi di bawahnya. Pak, sini deh, coba lihat ini, panggil Dina. Arman datang dan memeriksa lantai tersebut. Ia mencoba mengetuknya, dan terdengar suara rongga kosong di bawahnya. Kamu lihat ini juga? Tanya Arman, kini mulai penasaran. Iya, kayaknya ada ruang bawah tanah atau semacamnya, kata Dina, suaranya bergetar. Dengan hati-hati, Arman mencari cara untuk membuka papan lantai tersebut. Namun mereka belum berhasil menemukannya. Malam kembali tiba. Kali ini, semua orang tidur lebih awal, lelah setelah seharian beres-beres. Namun sekitar pukul 2 dini hari, Raka kembali terbangun. Kali ini, suara langkah itu terdengar lebih jelas. Bukan hanya satu, tetapi seperti beberapa pasang kaki berjalan di dalam rumah. Ia mendengar suara langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Napasnya tertahan. Kemudian terdengar suara ketukan. Perlahan, 3 kali. Tok, tok, tok. Raka menahan napas, berusaha tidak bergerak. Tapi kemudian gagang pintu kamarnya bergetar. Seperti ada seseorang atau sesuatu yang mencoba masuk.
Raka membeku di tempat tidur, matanya menatap lekat-lekat ke arah pintu yang kini gagangnya terus bergetar. Jantungnya berdegup kencang, telapak tangannya berkeringat dingin. Kemudian, tiba-tiba, krek. Pintu itu terbuka perlahan dengan suara berderit yang menusuk telinga. Raka menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian untuk melihat keluar. Lorong itu gelap, hanya diterangi cahaya remang dari jendela ruang tamu. Namun di ujung lorong, ia bisa melihat sesuatu, bayangan hitam berdiri diam di sana. Bayangan itu tidak bergerak, tapi Raka bisa merasakan mata tak terlihat menatapnya. Tiba-tiba, suara bisikan lirih terdengar dari arah lorong. Suara perempuan. Pergi sebelum terlambat. Raka tersentak mundur, nyaris jatuh dari tempat tidurnya. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Kemudian, dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Pintu kamarnya kembali tertutup pelan dengan suara berdecit. Raka tidak bisa tidur lagi malam itu. Ia hanya bisa meringkuk di balik selimut, menunggu pagi datang. Keesokan harinya, Raka akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kejadian semalam pada ayah dan ibunya saat sarapan. "Apa? Kamu yakin gak salah lihat?" tanya Arman dengan dahi berkerut. "Aku gak mungkin ngarang ya. Semalam jelas ada suara langkah kaki, terus pintu kamar aku kebuka sendiri." Raka bersikeras. Dina ikut merinding mendengar cerita anaknya. Ia sendiri juga merasa ada sesuatu yang janggal sejak mereka pindah ke rumah ini. "Aku juga nemuin sesuatu di dapur tadi pagi," kata Dina dengan suara pelan. "Salah satu pintu lemari terbuka sendiri. Aku yakin banget semalam udah nutupnya rapat." Arman mulai terlihat tidak nyaman. Awalnya, ia menganggap kejadian-kejadian aneh ini hanya sugesti, tapi kini ia mulai berpikir ulang. Apa mungkin ini ada hubungannya sama ruang tersembunyi di bawah lantai itu? Gumamnya. Dina dan Raka saling berpandangan. Mereka baru sadar bahwa rumah ini mungkin menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Arman tidak bisa mengabaikan firasat buruknya. Setelah sarapan, ia segera mengambil linggis dari gudang dan kembali ke ruang tamu. Dina dan Raka mengikutinya, sementara Tia masih asyik bermain di kamarnya. "Jadi kita bakal buka lantainya sekarang?" tanya Dina dengan ragu. "Lebih cepat lebih baik," jawab Arman tegas. "Aku mau tahu apa yang sebenarnya ada di bawah sini." Dengan hati-hati, ia mulai mencongkel bagian lantai yang memiliki garis samar itu. Butuh beberapa kali dorongan sebelum akhirnya papan kayu itu terangkat, mengungkapkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Udara pengap langsung menyeruak, disertai bau anyir yang menyengat. Dina langsung menutup hidungnya, sementara Raka mundur dengan ekspresi ngeri. Di bawah lantai itu terdapat sebuah ruang sempit, berbentuk persegi, tak lebih dari 1 meter lebarnya. Dan di dalamnya, sebuah makam nisan batu yang sudah lapuk berdiri di tengah-tengah ruang kecil itu. Tulisan di nisannya hampir tak terbaca, namun masih ada beberapa huruf yang tersisa. R, A, M. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Dina menelan ludah, sementara Raka langsung bergidik ngeri. "Rumah ini punya makam di dalamnya?" bisik Dina ketakutan. Arman tidak langsung menjawab. Ia mengamati nisan itu dengan seksama. Tidak ada nama lengkap, tidak ada tanggal wafat, hanya serpian huruf yang hampir terkikis waktu. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari belakang. Siapa yang mengganggu? Suara itu lirih, hampir seperti bisikan, namun cukup jelas untuk membuat mereka semua menoleh dengan cepat. Ruang tamu kosong, tak ada siapa-siapa di sana. Tapi udara terasa semakin dingin dan aroma melati menyeruak lebih kuat. Lalu tanpa peringatan, duar,
Pintu depan terbanting sendiri dengan keras, seolah ada yang marah karena rahasianya telah diungkap. Arman, Dina, dan Raka saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka baru saja membangunkan sesuatu yang tidak ingin diganggu. Setelah menemukan makam tersembunyi itu, suasana rumah semakin terasa mencekam. Arman segera menutup kembali lantai tersebut, berharap segalanya akan kembali normal. Tapi dalam hati, mereka tahu sesuatu telah berubah. Malam itu, Dina merasa sulit tidur. Matanya terus memandang ke arah langit-langit kamar. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang makam di dalam rumah mereka. Hingga tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari arah lemari pakaian di sudut kamar. Dina menegang. Ia melirik Arman yang tidur di sebelahnya. Tampaknya tidak menyadari suara itu. Dina menelan ludah. Dengan hati-hati, ia bangkit dan berjalan mendekati lemari. Tangannya gemetar saat ia meraih gagang pintu lemari dan membukanya perlahan. Kosong. Tak ada apa-apa di dalamnya. Hanya baju yang tergantung rapi. Dina menghela napas lega. Namun saat ia menutup kembali lemari itu, "Kamu tidak seharusnya di sini." Suara berbisik terdengar dari balik telinganya. Dina tersentak, tubuhnya membeku. Dengan mata melebar, ia berbalik cepat dan melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Sosok itu tinggi, kurus, dengan wajah yang tak jelas terlihat. Tapi mata itu seperti kosong, namun terasa menatap dalam ke arah Dina. Dina membuka mulutnya, ingin berteriak, tapi suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri, mengawasi. Dina mundur perlahan, tangannya meraba tempat tidur, mencoba membangunkan Arman. Namun saat ia menyentuh bahu suaminya, sosok itu menghilang. Dina tersentak, napasnya terengah-engah. Ia menoleh ke arah sudut kamar, memastikan bahwa yang ia lihat tadi benar-benar ada. Arman terbangun, mendapati istrinya terlihat ketakutan. "Kamu kenapa?" tanyanya. Dina menelan ludah. Aku lihat sesuatu di sini." Arman langsung waspada. Ia mengusap wajahnya dan bangkit dari tempat tidur. "Apa yang kamu lihat?" Dina menggeleng. "Sosok hitam berdiri di sana." Dia bilang, "Kita tidak seharusnya di sini." Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap sekeliling kamar, tapi semuanya terlihat normal. Namun saat ia melirik ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka, ia melihat sesuatu bergerak di lorong. Sesuatu yang merayap cepat ke arah ruang tamu. Dan malam itu, mereka sadar bahwa rumah ini telah terjaga sepenuhnya. Malam semakin larut, tapi ketegangan di rumah itu semakin terasa. Dina masih terduduk di ranjang dengan wajah pucat, sementara Arman berdiri dekat pintu kamar, mencoba memastikan apa yang baru saja ia lihat. Lorong itu gelap, hanya sedikit diterangi cahaya dari ruang tamu. Tapi ia yakin tadi ada sesuatu yang merayap cepat ke sana. Pelan-pelan, Arman membuka pintu lebih lebar. "Pak, jangan!" bisik Dina ketakutan. Namun Arman sudah melangkah keluar. Ia menajamkan pendengarannya. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi. Tapi tiba-tiba, krek. Lantai kayu di lorong mengeluarkan bunyi berderit, seolah ada yang sedang berjalan di sana. Arman berhenti. Ia menahan napas. Suara itu semakin jelas. Langkah-langkah kaki yang pelan tapi teratur. Dan kemudian dari ujung lorong yang gelap, sesosok tubuh muncul. Arman membelalak. Tubuh itu kurus kering, mengenakan kain putih lusuh yang menyeret di lantai. Rambutnya panjang menutupi wajah, tapi yang paling mengerikan adalah cara sosok itu berjalan. Bukan seperti manusia biasa. Ia melangkah dengan kaki yang seakan patah, bergerak tersentak-sentak, mendekat perlahan. Arman ingin berlari, ingin masuk kembali ke kamar,
tapi tubuhnya seakan terkunci di tempat. Sosok itu semakin dekat, dan saat jaraknya hanya beberapa langkah dari Arman, ia berhenti. Perlahan, kepala sosok itu terangkat. Rambut panjangnya tersibak, memperlihatkan wajahnya. Wajah tanpa mata. Hanya rongga hitam yang menganga, seakan kedua matanya telah dicungkil habis. Arman tersentak mundur, nyaris kehilangan keseimbangan. Tapi sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, "Pergilah." Sosok itu berbisik, suaranya seperti berasal dari dalam tanah. Lalu, secepat kemunculannya, sosok itu menghilang. Arman langsung berbalik dan berlari masuk ke kamar, mengunci pintu dengan tangan gemetar. Dina menatapnya dengan cemas. "Apa yang kamu lihat?" Arman tidak bisa menjawab. Napasnya masih tersengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun sebelum ia bisa menjelaskan, terdengar suara keras dari ruang tamu. Sesuatu atau seseorang telah membuka kembali lantai tempat makam itu tersembunyi. Suara itu terdengar jelas, suara papan lantai yang bergeser, seakan ada seseorang yang sengaja membukanya. Arman dan Dina saling berpandangan, napas mereka masih berat akibat kejadian barusan. Rasa takut mencengkeram mereka, tapi Arman tahu mereka tidak bisa diam saja. "Aku harus lihat," kata Arman. Suaranya bergetar. "Tolong jangan," bisik Dina menggenggam tangannya erat. "Aku takut sesuatu yang lebih buruk bakal terjadi." Namun suara itu semakin keras, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam ruang tersembunyi itu. Arman menguatkan hati. Ia meraih santer dari laci, lalu perlahan membuka pintu kamar. Lorong masih gelap dan hawa dingin semakin menusuk. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju ruang tamu. Dina mengikutinya dari belakang, tangannya gemetar. Saat mereka tiba di ruang tamu, napas mereka tertahan. Lantai tempat makam itu telah terbuka. Tidak ada siapapun di sana, tetapi papan yang sebelumnya menutupi makam itu sudah bergeser. Nisan yang lapuk kini terlihat jelas, seakan sesuatu telah keluar dari dalamnya. Dan yang paling mengerikan, ada bekas jejak kaki tanah yang berceceran di lantai. Jejak itu tampak basah, seperti baru saja keluar dari dalam kubur. Apa ini?" bisik Dina ketakutan. Arman menyorotkan senter ke dalam ruang sempit itu. Tidak ada yang aneh, hanya makam tua dengan nisan lapuknya. Namun ketika cahayanya menyentuh bagian bawah nisan, ada sesuatu yang berubah. Kemarin, tulisan di nisan itu hampir tidak terbaca. Tapi sekarang, huruf-huruf yang semula samar mulai tampak lebih jelas. Seolah seseorang atau sesuatu telah mengukirnya kembali. Arman menyipitkan mata, mencoba membaca tulisan itu. "Ramlah, mati terkubur." Seketika, angin dingin berhembus kencang di dalam rumah, membuat lampu bergoyang dan tirai jendela berkibar liar. Dan di saat yang bersamaan, pintu kamar Tia terbanting keras. Dari dalam kamar itu terdengar suara anak kecil menangis. Dina menjerit, "Tia!" Tanpa pikir panjang, mereka langsung berlari ke kamar putri mereka. Namun saat Arman membuka pintu, Tia tidak ada di sana. Yang ada hanyalah ranjang kosong. Dan di lantainya jejak kaki basah yang menuju ke bawah tempat tidur. Dina menangis panik. Tia, kamu di mana?" Namun saat Arman menyorotkan senter ke bawah tempat tidur, sesuatu menatap balik dari dalam kegelapan. Sepasang mata hitam pekat dan wajah membusuk dengan mulut menganga lebar seakan sedang tersenyum. Arman tersentak mundur, napasnya tercekat. Dina menjerit saat melihat wajah mengerikan itu menatap mereka dari bawah tempat tidur Tia. Mulut sosok itu menganga lebar, bibirnya membiru dengan gigi yang hitam dan tajam. Matanya kosong, hanya lubang hitam yang dalam, seperti dua rongga yang telah lama membusuk.
Lalu perlahan, sosok itu mulai merayap keluar. Tangan kurusnya mencengkeram lantai, kukunya panjang dan kotor. Bau busuk menyebar ke seluruh kamar, membuat Dina hampir muntah. Tia, di mana Tia? Dina menangis panik. Arman mengumpulkan keberaniannya. Ia menarik Dina ke belakang dan mengambil sapu yang tergeletak di dekat pintu, mencoba mengusir makhluk itu. Namun sebelum ia bisa bergerak, sosok itu menghilang. Begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah lantai kamar yang basah dan dingin. Dina masih terisak sementara Arman berusaha menenangkan dirinya. Namun ketakutan mereka belum berakhir. Mama, Papa. Suara lirih terdengar dari dalam lemari. Arman dan Dina menoleh cepat. Itu suara Tia. Tanpa pikir panjang, Dina berlari dan membuka pintu lemari dengan tergesa-gesa. Di dalamnya, mereka menemukan Tia, terduduk di pojok dengan wajah ketakutan. Tubuhnya gemetar, matanya basah oleh air mata. Mama! Tia merintih, suaranya serak. Tadi, ada yang membawa aku ke sini. Dina langsung memeluk putrinya erat. Siapa nak? Siapa yang membawamu? Tia menggeleng, wajahnya pucat. Aku nggak tahu, tapi dia bilang, dia ingin aku tinggal bersamanya. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Dina semakin memeluk Tia erat, tidak ingin melepaskannya. Namun sebelum mereka bisa berkata apa-apa, dor! Pintu depan rumah tiba-tiba terbuka sendiri dengan keras. Dan di ambang pintu, berdiri sosok wanita berambut panjang dengan kain putih lusuh. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Lalu dengan suara lirih yang mengerikan, ia berbisik, Tia, ikut aku. Dina menjerit histeris dan memeluk Tia lebih erat. Arman berdiri di depan mereka, mencoba melindungi keluarganya dari sosok wanita yang kini berdiri di ambang pintu. Wanita itu tetap diam, kepalanya masih tertunduk, rambut panjangnya terurai berantakan. Gaunnya lusuh, penuh noda tanah, seperti seseorang yang baru saja bangkit dari kubur. Namun yang paling mengerikan adalah kakinya. Wanita itu tidak berpijak di lantai. Ia melayang beberapa senti di atas tanah. Arman menelan ludah. Tangannya gemetar, tapi ia tahu harus melakukan sesuatu. Kamu siapa? Jangan ganggu keluarga saya, teriak Arman, mencoba memberanikan diri. Wanita itu tidak menjawab, tapi perlahan ia mulai mengangkat wajahnya. Dina menutup mulutnya, hampir pingsan melihatnya. Wajah wanita itu hancur, seperti membusuk. Kedua matanya bolong, hanya ada rongga hitam yang menganga. Kulit di pipinya koyak, memperlihatkan daging yang mengering di bawahnya. Namun yang paling mengerikan adalah senyumnya. Senyum itu terlalu lebar, seperti bukan manusia. Arman mundur perlahan, menarik Dina dan Tia menjauh. Lalu wanita itu mulai melangkah ke dalam rumah. Tia, pulanglah. Suara itu terdengar lirih, tapi bergema di seluruh ruangan. Tia mulai menangis. Ia menggelengkan kepalanya keras-keras. Aku nggak kenal kamu. Pergi, pergi. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang ke dalam rumah, membuat pintu dan jendela berderak keras. Wanita itu semakin mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Arman melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa digunakan. Matanya tertuju pada rak kecil di dekatnya. Ada botol garam di sana. Dengan cepat, ia meraihnya dan melemparkan garam ke arah sosok itu. Pergilah! Wanita itu mengeluarkan jeritan panjang yang mengerikan. Tubuhnya bergetar hebat, lalu perlahan-lahan menghilang dalam kabut hitam. Suasana rumah kembali hening. Dina masih menangis sambil memeluk Tia. Arman jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Namun di antara keheningan itu, mereka mendengar suara lain. Ini belum selesai. Suara itu terdengar samar,
seperti berasal dari dalam tanah. Arman dan Dina saling berpandangan. Mereka tahu satu hal, hantu itu belum pergi. Malam itu, setelah kejadian mengerikan di pintu rumah, Arman memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia merasa ada yang harus diselesaikan, sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Tidak mungkin kita terus-terusan diteror begini, katanya dengan suara tegang. Kita harus cari tahu siapa wanita itu. Dina masih gemetar, memeluk Tia erat di sofa. Tapi bagaimana, Mas? Kita bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Arman berpikir keras, lalu matanya tertuju ke makam di dalam rumah. Tulisan di nisannya, gumamnya. Kemarin samar, tapi tadi malam aku bisa membaca namanya. Ramlah. Dina tersentak. Kamu yakin? Arman mengangguk. Dan ada sesuatu yang lebih menyeramkan lagi. Tertulis mati terkubur. Dina menelan ludah, merasakan bulu kuduknya meremang. Apa mungkin dia dikubur hidup-hidup? Bisik Dina, suaranya gemetar. Arman tidak menjawab. Namun, firasatnya mengatakan ada rahasia kelam yang terkubur di dalam rumah ini. Tanpa pikir panjang, ia mengambil sekop dari gudang dan berjalan ke ruang tamu. Mas, jangan, seru Dina. Kalau kamu menggali, siapa tahu ada sesuatu yang lebih buruk. Arman terdiam. Ia tahu ini berbahaya, tapi jika mereka tidak mencari tahu, teror ini tidak akan berakhir. Dengan hati-hati, ia mulai menggali tanah di sekitar makam itu. Setiap cangkulannya membuat Dina semakin cemas. Hingga akhirnya, cang! Sekopnya menghantam sesuatu. Arman menelan ludah dan menggali lebih dalam. Tak lama kemudian, sesuatu muncul dari dalam tanah. Sebongkah kayu tua yang membusuk. Arman mengusap tanah yang menempel di permukaannya dan tersentak. Itu adalah peti mati. Dina menutup mulutnya, matanya membelalak ketakutan. Tiba-tiba, suhu ruangan berubah drastis. Angin dingin berhembus dan terdengar suara isakan pelan di sekitar mereka. Tia mulai menangis ketakutan. Mama, aku takut. Arman menguatkan hati. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk perlahan peti mati itu. Tak ada suara. Namun saat ia hendak membuka tutupnya, peti itu bergerak sendiri. Dina menjerit. Tia menangis semakin kencang. Lalu terdengar suara lirih yang keluar dari dalam peti. Tolong aku. Arman terhuyung mundur, jantungnya hampir berhenti. Seseorang atau sesuatu masih ada di dalam peti itu. Arman terpaku, napasnya tertahan. Suara lirih itu jelas terdengar dari dalam peti, seakan ada seseorang yang masih hidup di dalamnya. Tolong aku. Dina menangis semakin keras. Mas, jangan buka peti itu, aku mohon. Namun Arman tahu, mereka tidak bisa mengabaikannya. Dengan tangan gemetar, ia menggeser tutup peti perlahan. Begitu terbuka, bau busuk langsung menyergap hidung mereka. Dina hampir muntah, sementara Arman berusaha menahan rasa mualnya. Di dalam peti, ada tulang belulang seorang wanita. Kain kafannya telah lapuk, menyatu dengan tanah. Namun yang lebih mengerikan adalah posisi mayat itu. Tangannya mencakar bagian dalam peti. Seakan ia pernah mencoba keluar, tapi gagal. Arman menelan ludah. Dina. Dia benar-benar dikubur hidup-hidup. Dina membelalak, matanya dipenuhi ketakutan. Namun sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, jari-jari tengkorak itu bergerak. Dina menjerit mundur ketakutan. Tia menangis histeris, tubuhnya gemetar. Arman terpaku, tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Tulang belulang itu bergerak. Perlahan, seakan masih bernyawa. Lalu dari dalam peti, terdengar suara gemeretak yang mengerikan. Rangka tengkorak itu mulai bangkit. Arman tersentak, menarik Dina dan Tia menjauh. Namun tulang belulang itu terus bergerak. Hingga akhirnya, dari tengkoraknya yang nyaris hancur keluar bisikan lirih.
Aku belum selesai. Mendadak, angin dingin berhembus kencang. Lampu di ruang tamu berkelip-kelip. Bayangan gelap mulai menjalar di dinding. Lalu, sesuatu muncul dari dalam peti. Asap hitam pekat yang membentuk wujud seorang wanita. Itu adalah dia, Ramlah. Sosok hantu itu kini melayang di atas peti, dengan mata kosong yang menatap tajam ke arah Arman dan keluarganya. Kalian telah membangunkanku. Suaranya bergema, memenuhi seluruh ruangan. Dina menangis ketakutan. Mas, kita harus pergi dari sini. Namun sebelum mereka bisa bergerak, Ramlah mengangkat tangannya, dan pintu rumah tertutup sendiri dengan keras. Mereka terjebak, dan kini sosok itu melayang mendekat. Semakin dekat, dengan wajah yang menyeringai mengerikan. Arman berusaha menarik Dina dan Tia menjauh. Tetapi tubuh mereka terasa berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka di tempat. Ramlah melayang semakin dekat. Wajahnya yang membusuk kini tampak jelas. Kulitnya penuh belatung, matanya hanya rongga hitam yang kosong, dan mulutnya menyeringai lebar dengan gigi yang hitam dan patah. Aku ingin mereka tahu, bisiknya. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Arman mencoba tetap tenang. Tahu apa? Tanyanya dengan suara bergetar. Ramlah berhenti di udara, lalu menunjuk ke arah peti matinya yang masih terbuka. Aku tidak mati, aku dibunuh. Dina menutup mulutnya, matanya membelalak. Apa maksudmu? Sosok Ramlah bergetar, seolah marah. Dulu, rumah ini adalah milikku. Aku tinggal di sini bersama suamiku. Tapi dia, suaranya berubah menjadi isakan penuh kemarahan. Dia menguburku hidup-hidup di dalam rumah ini. Arman merasakan tengkuknya merinding. Kenapa dia melakukan itu? Mata kosong Ramlah menatap tajam ke arahnya. Karena aku tahu rahasianya. Aku tahu dia berselingkuh. Aku tahu dia ingin warisanku. Jadi dia mengurungku, memukulku, lalu menguburku di sini. Arman dan Dina saling berpandangan. Mereka tidak pernah mendengar sejarah kelam ini sebelumnya. Aku mencoba keluar. Aku mencakar petiku. Aku berteriak, tapi tidak ada yang mendengar. Suara Ramlah semakin lirih, penuh kepedihan. Tiba-tiba, bayangan di dinding mulai berubah. Kini mereka melihat siluet seorang pria yang sedang menggali tanah, lalu menyeret tubuh seorang wanita yang masih hidup ke dalam lubang. Wanita itu meronta, menangis, tetapi pria itu terus menimbunnya dengan tanah. Dina menjerit melihatnya. Astaga, ini nyata. Tia yang masih dalam pelukan ibunya mulai menangis ketakutan. Mama, aku mau pergi dari sini. Namun Ramlah tidak membiarkan mereka pergi. Aku tidak akan berhenti sampai kalian menyampaikan kebenaranku. Aku ingin orang-orang tahu bahwa aku tidak mati karena sakit. Aku dibunuh. Tiba-tiba angin kencang berhembus di dalam rumah. Pintu-pintu berderak, kaca jendela bergetar. Arman menatap Ramlah dengan mata nanar. Kalau kami membantu menyampaikan kisahmu, apakah kamu akan berhenti meneror keluarga kami? Ramlah terdiam, lalu perlahan wajahnya yang penuh kebencian mulai berubah. Ada kesedihan di sana, seolah ia hanya ingin keadilan. Lakukan itu, bisiknya, atau aku tidak akan pernah pergi. Angin semakin kencang, dan tiba-tiba pintu rumah terbuka lebar, seolah memberi mereka kesempatan untuk kabur. Arman tidak berpikir dua kali. Ia langsung menarik tangan Dina dan Tia, berlari keluar rumah sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Begitu mereka melewati pintu, angin dingin yang berputar di dalam rumah mendadak berhenti. Namun suara Ramlah masih terdengar. Temukan buktinya, atau aku akan kembali. Arman menoleh ke belakang. Rumah itu tampak sama seperti biasa, tetapi perasaan mencekam masih menggantung di udara. Dina menggigil, menggenggam tangan Tia erat.
"Mas, kita harus pergi dari sini selamanya." Namun Arman tahu, jika mereka pergi begitu saja, Ramlah tidak akan pernah berhenti menghantui mereka. "Kita harus cari tahu siapa suaminya," kata Arman mantap. Dina menatapnya tak percaya. "Mas, serius? Setelah semua ini kamu masih mau mencari tahu lebih jauh?" Arman mengangguk. "Kalau kita nggak ungkap kebenarannya, dia akan terus menghantui kita. Kita nggak bisa lari selamanya." Dina terdiam. Ia tahu suaminya benar, tetapi rasa takutnya masih terlalu besar. "Kalau begitu, kita cari tahu dari siapa?" Arman berpikir keras, lalu ia teringat sesuatu. Pak Darman, tetangga mereka yang sudah lama tinggal di desa ini. Tanpa membuang waktu, mereka segera menuju rumah Pak Darman yang berada tak jauh dari sana. Sesampainya di sana, Arman mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Tak lama, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput membukakan pintu. Mas Arman, ada apa malam-malam begini?" tanyanya heran. Arman menarik napas dalam. "Maaf Pak, kami butuh bantuan. Kami ingin tanya tentang sejarah rumah yang kami tempati sekarang, terutama soal seseorang bernama Ramlah." Begitu mendengar nama itu, wajah Pak Darman langsung berubah pucat. Ia menatap Arman dan Dina dengan sorot mata tajam. "Kalian sudah bertemu dengannya?" Dina menelan ludah. "Iya Pak." Pak Darman menarik napas panjang, lalu menatap mereka penuh rasa iba. "Kalian harus tahu, Ramlah memang benar pernah tinggal di sana. Dia istri dari seorang pria kaya bernama Kasman, tapi tak ada yang tahu kalau dia mati dibunuh." Arman mengangguk. "Kami melihatnya sendiri Pak. Kami menemukan peti matinya di bawah rumah." Pak Darman terkejut. "Astaga, jadi jasadnya masih ada di sana?" Arman mengangguk lagi. Pak Darman mengusap wajahnya tampak gelisah. "Kalau begitu, kalian harus mengungkapkan ini ke orang-orang desa. Kasman dulu orang terpandang. Dia meninggal bertahun-tahun lalu tanpa ada yang tahu dosanya." Dina menggenggam tangan Arman erat. "Kalau kita lakukan ini, apakah Ramlah akan berhenti menghantui kita?" Pak Darman terdiam, lalu ia berkata lirih, "Mungkin. Tapi kalau arwahnya masih marah, dia tidak akan pergi dengan mudah." Malam itu, setelah berbicara dengan Pak Darman, Arman dan Dina merasa beban di pundak mereka semakin berat. Mengungkap pembunuhan yang telah terkubur selama puluhan tahun bukanlah hal mudah, apalagi melawan arwah yang masih penuh dendam. Namun Arman tahu ini harus diselesaikan. Keesokan paginya, mereka pergi ke balai desa untuk menemui Pak Lurah. Mereka menceritakan semua yang terjadi tentang makam di dalam rumah, sosok hantu Ramlah, dan peti mati yang mereka temukan. Awalnya, Pak Lurah tampak ragu. "Apa kalian yakin ini bisa menimbulkan kegemparan di desa?" Arman mengangguk mantap. "Kami tidak punya pilihan, Pak. Jika ini dibiarkan, arwahnya tidak akan pernah tenang. Bahkan mungkin dia akan mengganggu warga lain." Pak Lurah terdiam sejenak, lalu akhirnya menghela napas panjang. "Baiklah, kita akan lakukan penggalian resmi di rumah kalian. Jika benar ada jasad di sana, kita harus mengurus pemakamannya dengan layak." Siang itu, beberapa warga desa berkumpul di rumah Arman. Mereka membawa peralatan untuk menggali. Sementara Arman berdiri di samping Dina dan Tia, hatinya dipenuhi kegelisahan. "Mas, aku takut," bisik Dina. Arman menggenggam tangannya erat. "Aku juga. Tapi ini satu-satunya cara." Penggalian pun dimulai. Sekop demi sekop tanah disingkirkan hingga akhirnya, cang, sekop salah satu warga menghantam sesuatu yang keras. Semua orang menahan napas saat tanah terus digali lebih dalam. Tak lama, peti mati tua itu kembali terlihat masih dalam keadaan yang sama seperti malam sebelumnya. Beberapa warga mulai berbisik, "Astagfirullah,
Ini benar-benar ada petinya. Selama ini kita nggak tahu kalau ada makam di dalam rumah ini. Pak Lurah melangkah maju, wajahnya serius. Kita harus membukanya. Dengan hati-hati beberapa warga mengangkat tutup peti. Dan di dalamnya mereka menemukan tulang belulang Ramlah masih dalam posisi yang sama. Tangannya mencakar bagian dalam peti, seolah berusaha keluar. Seorang warga langsung mundur ketakutan. Ya Allah, jadi dia benar-benar dikubur hidup-hidup? Pak Lurah menghela napas berat. Kita harus memakamkannya dengan layak. Tidak ada yang boleh tinggal di rumah ini sampai semua beres. Arman mengangguk. Ia tahu ini langkah yang benar. Namun jauh di dalam hati, ia masih merasa sesuatu belum selesai. Dan perasaan itu terbukti benar. Saat peti diangkat dari tanah, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang, membuat semua orang merinding. Lalu terdengar suara pelan. "Kalian menemukanku?" Arman langsung menoleh. Di sudut ruangan, Ramlah berdiri, menatap mereka dengan mata kosong. Ia belum pergi, dan Arman tahu masih ada sesuatu yang harus mereka ungkap. Semua orang terdiam saat sosok Ramlah muncul di sudut ruangan. Dina menggenggam tangan Arman erat, tubuhnya gemetar. Beberapa warga mundur ketakutan, sementara Pak Lurah menelan ludah dengan gugup. Arman tahu ini belum selesai. Ramlah menatap mereka dengan tatapan yang penuh duka. Tubuhnya yang transparan bergetar seperti api yang tertiup angin. "Aku masih belum tenang," bisiknya lirih. Pak Lurah mencoba menguatkan diri. "Kami akan memakamkanmu dengan layak, Ramlah. Seharusnya setelah itu kau bisa pergi dengan damai." Namun Ramlah menggeleng. "Bukan itu. Masih ada yang tersembunyi. Aku harus menunjukkan sesuatu." Tiba-tiba, udara di dalam rumah menjadi lebih dingin. Lampu yang sebelumnya terang mulai meredup, dan bayangan hitam merayap di dinding. Kemudian, lantai kayu di salah satu sudut ruang tamu mulai bergetar sendiri, seolah ada sesuatu di bawahnya. Arman langsung tersadar, masih ada sesuatu yang terkubur di sini. Dengan cepat, beberapa warga mulai mencungkil lantai kayu di sudut ruangan itu. Mereka menggali tanah dengan tergesa-gesa, dan dalam waktu singkat, sebuah kotak kayu tua muncul dari dalam tanah. Kotak itu terkunci, tetapi kayunya sudah lapuk, sehingga Arman bisa membukanya dengan mudah. Begitu tutupnya terbuka, semua orang tercengang. Di dalamnya ada beberapa gulungan kertas tua, perhiasan emas, dan sebuah buku harian. Pak Lurah mengambil buku itu dengan hati-hati, lalu membukanya. Halaman pertama sudah lapuk, tetapi tulisan tangan di dalamnya masih bisa terbaca. Dengan suara gemetar, Pak Lurah mulai membaca. "Namaku Ramlah. Jika seseorang menemukan buku ini, berarti aku sudah mati. Aku menulis ini karena aku takut jika aku akan dibunuh oleh suamiku sendiri." Dina menutup mulutnya. Air mata menggenang di matanya. Pak Lurah melanjutkan, "Suamiku, Kasman, bukanlah orang baik seperti yang dikira orang-orang. Ia telah menghabiskan hartaku, menjual tanah warisanku, dan bahkan berselingkuh dengan wanita lain. Aku berencana meninggalkannya, tetapi aku tahu ia tidak akan membiarkanku pergi begitu saja." Arman mengepalkan tangan. Jadi benar, dia dibunuh karena ingin meninggalkan suaminya. Pak Lurah mengangguk, wajahnya semakin muram. "Jika aku hilang, itu berarti ia telah membunuhku. Aku takut. Aku tidak ingin mati. Jika seseorang membaca ini, tolong ungkapkan kebenaranku." Begitu Pak Lurah selesai membaca, ruangan terasa sunyi. Arman menoleh ke arah Ramlah. Arwah wanita itu kini tampak lebih tenang, meski kesedihan masih terpancar di wajahnya. "Akhirnya," bisiknya, "kebenaranku terungkap.
angin dingin kembali berhembus. Perlahan tubuh Ramlah mulai memudar. Namun sebelum ia benar-benar menghilang, ia menatap Arman dan keluarganya. "Terima kasih. Kini aku bisa pergi." Dan dalam sekejap, ia lenyap, meninggalkan keheningan yang mencekam. Dina terisak dalam pelukan Arman. "Mas, akhirnya dia pergi." Arman menghela napas berat. Ia tahu mereka sudah melakukan hal yang benar. Namun meski Ramlah telah pergi, rumah ini tetap menyimpan sejarah kelamnya. Dan Arman sadar, mereka tidak bisa tinggal di sini lagi. Setelah kejadian malam itu, Arman dan Dina merasa tidak bisa lagi tinggal di rumah tersebut. Meski arwah Ramlah telah pergi, rumah itu tetap menyimpan kenangan kelam yang sulit untuk dihapus. Keesokan harinya, mereka mulai mengemas barang-barang mereka. Tia, yang sebelumnya masih ketakutan, kini mulai sedikit lebih tenang. "Mama, kita benar-benar pergi?" tanyanya dengan suara lirih. Dina mengangguk. "Iya nak, kita akan pindah ke tempat yang lebih aman. Namun sebelum pergi, ada satu hal terakhir yang harus mereka lakukan, menguburkan jasad Ramlah dengan layak." Pak Lurah bersama beberapa warga desa membantu mengatur pemakaman. Peti mati yang sebelumnya terkubur di dalam rumah kini dibawa ke pemakaman desa. Di sana, sebuah liang lahat telah disiapkan. Suasana terasa hening saat warga berdiri mengelilingi makam, menyaksikan proses pemakaman seorang wanita yang telah mati dengan cara tragis puluhan tahun lalu. Pak Lurah berdiri di depan makam dan berbicara dengan suara berat. "Hari ini kita telah mengungkap sebuah kebenaran yang tersembunyi bertahun-tahun lamanya. Semoga arwah Ramlah kini bisa beristirahat dengan tenang." Para warga mengangguk. Beberapa dari mereka tampak bergidik membayangkan bagaimana wanita itu telah mengalami nasib yang begitu mengerikan. Saat peti mati diturunkan ke dalam liang lahat, angin sepoi-sepoi bertiup pelan, seolah memberi tanda bahwa arwahnya telah benar-benar pergi. Arman dan Dina saling berpandangan. Mereka merasa lega, tetapi juga sadar bahwa pengalaman ini akan selalu membekas dalam ingatan mereka. Mereka kembali ke rumah untuk mengambil barang terakhir sebelum benar-benar meninggalkannya. Saat Arman berdiri di depan pintu, ia menoleh ke dalam satu kali lagi. Rumah itu terasa kosong, sunyi, seperti tidak pernah ada yang tinggal di sana sebelumnya. Dina menggenggam tangannya. "Mas, ayo pergi." Arman mengangguk. Mereka pun melangkah pergi, meninggalkan rumah itu selamanya. Namun saat mobil mereka mulai melaju keluar desa, Dina merasa bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke kaca spion, dan untuk sesaat, di depan rumah itu, ia melihat sosok wanita bergaun putih berdiri, tersenyum ke arah mereka. Dina terkejut, tetapi saat ia berkedip, sosok itu sudah menghilang. Ia menggenggam tangannya erat. Apakah itu hanya perasaannya saja? Atau Ramlah masih mengawasi mereka? Arman, Dina, dan Tia akhirnya meninggalkan rumah itu selamanya. Mereka memilih untuk tinggal di rumah kontrakan di kota, jauh dari desa yang menyimpan kisah tragis Ramlah. Namun, meskipun mereka telah pergi, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hati Dina. Malam pertama di rumah baru, ia terus terjaga. Matanya menatap langit-langit kamar, tetapi pikirannya masih terbayang kejadian di rumah lama. Saat ia memejamkan mata, bayangan terakhir yang ia lihat, Ramlah berdiri di depan rumah sambil tersenyum, terus menghantuinya. Dina menggigil. Apakah itu hanya ilusi? Atau arwah itu masih mengikuti mereka? Di sisi lain tempat tidur Arman terlelap. Dina mencoba menenangkan diri dan memejamkan mata kembali. Namun tiba-tiba, Dina tersentak, matanya terbuka lebar. Itu suara bisikan. Suara seorang wanita.
Ia menoleh ke sekeliling kamar, tetapi tidak ada siapapun. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menarik selimut lebih erat dan berusaha mengabaikannya. Namun suara itu kembali terdengar, lebih jelas. "Terima kasih, tapi aku belum benar-benar pergi." Dina menahan napas. Seketika, udara di kamar menjadi lebih dingin. Ia mencoba membangunkan Arman, tetapi tubuhnya terasa kaku. Lalu, di sudut kamar, dalam kegelapan, ia melihatnya. Sosok wanita bergaun putih berdiri, menatapnya dengan mata kosong. Itu Ramlah. Dina ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan saat sosok itu perlahan mendekat. Masih ada sesuatu yang belum kau ketahui. Lalu dalam sekejap, sosok itu menghilang begitu saja. Dina terengah-engah. Tangannya gemetar saat ia akhirnya berhasil membangunkan Arman. "Mas, dia masih ada," bisiknya dengan suara bergetar. Arman mengerjap, masih setengah sadar. "Siapa?" Dina menelan ludah. "Ramlah," dia bilang. "Masih ada sesuatu yang belum kita ketahui?" Arman langsung terjaga. Ia memegang tangan Dina erat, mencoba menenangkannya. "Tidak mungkin. Kita sudah mengungkap kebenaran dan menguburkannya dengan layak," katanya, meski dalam hatinya sendiri ada keraguan. Dina menatap Arman dengan ketakutan. "Mas, kalau begitu, apa yang masih dia inginkan dari kita?" Setelah kejadian malam itu, Dina tidak bisa tenang. Bayangan Ramlah yang terus muncul membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Arman mencoba meyakinkan istrinya bahwa mungkin itu hanya efek trauma, tetapi jauh di dalam hati, ia juga mulai merasakan kegelisahan. "Kita sudah menguburkan jasadnya dan mengungkap kebenaran. Apalagi yang bisa kita lakukan?" tanya Arman sambil duduk di ruang tamu. Dina menggigit bibir. "Aku tidak tahu, Mas. Tapi dia terus muncul. Dia bilang masih ada sesuatu yang belum kita ketahui." Tiba-tiba ponsel Arman bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. "Jangan percaya semua yang kau dengar. Masih ada yang belum terungkap." Arman langsung merasakan bulu kuduknya meremang. "Apa ini?" gumamnya. Dina menatap layar ponselnya dengan wajah pucat. Siapa yang mengirim pesan ini? Arman segera menelepon nomor tersebut, tetapi tidak ada jawaban. Saat ia mencoba mengirim pesan balik, hanya ada notifikasi bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif. Ini aneh. Arman mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Dina menelan ludah. "Mas, mungkin ini ada hubungannya dengan Ramlah." Arman diam sejenak, lalu akhirnya mengangguk. "Kalau begitu, kita harus mencari tahu lebih lanjut. Aku akan bicara dengan Pak Lurah lagi." Keesokan harinya, Arman kembali ke desa dan menemui Pak Lurah. Pak Lurah tampak terkejut saat mendengar cerita Arman. "Jadi kau masih diganggu?" Arman mengangguk. "Kami pikir semuanya sudah selesai, tapi Ramlah masih muncul. Dia bilang ada sesuatu yang belum terungkap." Pak Lurah terdiam sejenak, lalu menghela napas berat. "Sebenarnya, ada satu hal yang belum kuceritakan." Arman menajamkan pandangannya. "Apa itu, Pak?" Pak Lurah mengambil sebuah map tua dari laci mejanya. "Setelah kalian pergi, aku mencoba mencari arsip lama tentang rumah itu, dan aku menemukan sesuatu yang aneh." Arman membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen tua. Salah satunya adalah sertifikat tanah rumahnya. Namun yang membuatnya terkejut adalah nama pemilik terakhir bukanlah Ramlah, melainkan seseorang bernama Hasan. Arman mengerutkan kening. "Hasan? Siapa dia?" Pak Lurah menghela napas. "Dia adalah adik Kasman, suami Ramlah." Dina yang ikut datang langsung menutup mulutnya dengan syok. "Jadi, rumah itu sebenarnya bukan milik Kasman?" Pak Lurah mengangguk. "Benar, aku menduga
Setelah Kasman membunuh Ramlah, ia menjual rumah itu secara diam-diam kepada adiknya, Hasan, untuk menghapus jejak. Arman mengepalkan tangan. Jadi ini alasan kenapa Ramlah belum tenang? Ada permainan kotor di balik kematiannya? Pak Lurah mengangguk. Sepertinya begitu. Kita harus mencari Hasan dan menanyakan kebenarannya. Dina menelan ludah. Tapi, bagaimana kalau dia sudah mati? Pak Lurah terdiam, wajahnya semakin serius. Jika dia sudah mati, berarti kita harus mencari tahu apa yang dia sembunyikan sebelum semuanya terlambat. Arman, Dina, dan Pak Lurah mulai menelusuri keberadaan Hasan. Namun setelah bertanya ke beberapa warga, mereka menemukan fakta mengejutkan. Hasan sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia meninggal mendadak, kata seorang warga tua. Katanya kena serangan jantung, tapi banyak yang percaya itu karena dia menyimpan sesuatu yang kelam. Arman merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kasus pembunuhan Ramlah. Kita harus cari tahu di mana dia tinggal sebelum meninggal, kata Arman tegas. Pak Lurah mengangguk dan membawa mereka ke rumah Hasan yang berada di pinggir desa. Rumah itu kecil, tua, dan sudah lama ditinggalkan. Saat mereka memasuki rumah itu, suasana langsung terasa menekan. Udara di dalamnya pengap, seolah menyimpan sesuatu yang sudah lama terkubur. Dina menggenggam lengan Arman erat. "Mas, aku merasa tidak enak." Arman menyalakan senter dan mulai mengamati sekeliling. Debu tebal menutupi perabotan dan ada bau apek yang menyengat. Pak Lurah menunjuk ke sebuah meja tua di sudut ruangan. Mungkin ada sesuatu di sana. Arman membuka laci meja itu dan menemukan beberapa lembar dokumen serta sebuah buku harian. Saat ia membuka halaman pertama, matanya langsung melebar. Ini buku harian Hasan. Tangannya gemetar saat membaca tulisan di dalamnya. "Aku tahu dosa yang telah dilakukan oleh kakakku, Kasman. Aku membantunya menyembunyikan mayat Ramlah. Tapi sejak saat itu, hidupku tidak pernah tenang. Aku dihantui setiap malam. Aku ingin mengakui semuanya, tetapi aku takut. Aku takut Ramlah akan menjemputku." Dina menutup mulutnya, matanya membelalak. Jadi, Hasan ikut membantu menyembunyikan jasad Ramlah. Pak Lurah mengangguk pelan. Sepertinya begitu, dan itu mungkin alasan dia juga mati secara misterius. Arman melanjutkan membaca. "Satu hal yang paling membuatku takut adalah sesuatu yang aku temukan di rumah itu. Kasman tidak hanya membunuh Ramlah, tapi dia juga menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan di dalam dinding rumah itu. Aku tak berani membukanya. Tapi aku tahu, sesuatu yang lebih buruk terkubur di sana." Arman merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke Dina, yang wajahnya sudah pucat pasi. Dina berbisik, "Mas, apa maksudnya sesuatu yang lebih buruk?" Arman menelan ludah. "Satu-satunya cara untuk tahu. Kita harus kembali ke rumah itu." Dina terperanjat. "Tidak, kita sudah pergi dari sana, Mas. Aku tidak mau kembali." Pak Lurah pun tampak ragu. "Arman, kau yakin ini keputusan yang tepat?" Arman mengepalkan tangannya. "Jika kita tidak menyelesaikan ini, arwah Ramlah tidak akan pernah benar-benar pergi." Ia menatap Dina, lalu menggenggam tangannya. "Kita harus tahu apa yang tersembunyi di dinding rumah itu." Dina masih gemetar, tetapi ia tahu suaminya benar. Akhirnya dengan hati yang berat, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah yang telah mereka tinggalkan. Namun mereka tidak tahu, sesuatu yang mengerikan sudah menunggu mereka di sana. Malam itu, Arman, Dina, dan Pak Lurah kembali ke rumah lama mereka. Meski telah berusaha meninggalkannya, takdir membawa mereka kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Saat mereka membuka pintu,
Hawa dingin langsung menyelimuti tubuh mereka. Rumah itu terasa lebih gelap, lebih sunyi, tetapi juga penuh dengan sesuatu yang tak terlihat. Dina menggenggam lengan Arman erat. "Mas, kita benar-benar harus melakukan ini." Arman mengangguk. "Kita harus menyelesaikan semuanya." Dengan senter di tangan, mereka mulai menyusuri rumah. Pak Lurah menunjukkan dinding di ruang tamu yang terlihat berbeda. Jika yang Hasan tulis benar, sesuatu terkubur di dalam dinding ini, kata Pak Lurah dengan suara pelan. Arman mengambil palu dan mulai menghantam dinding itu. Duk, duk, duk. Dinding itu lebih rapuh dari yang ia kira. Dengan beberapa kali pukulan, retakan mulai muncul. Namun tiba-tiba, "Jangan." Suara samar terdengar dari belakang mereka. Dina langsung memeluk Arman, tubuhnya bergetar. "Mas, itu suaranya lagi." Arman menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat siapapun. Ia menguatkan hatinya dan kembali memukul dinding. Brak, sebagian dinding roboh, dan sesuatu terjatuh ke lantai. Dina berteriak, "Astaga!" Di dalam dinding itu tersembunyi kerangka manusia, tulang-tulang yang sudah mengering, tetapi masih dalam posisi meringkuk seolah pemiliknya pernah terjebak di sana. Arman mundur dengan napas terengah-engah. Siapa ini?" Pak Lurah menyalakan senter ke arah tengkorak itu dan melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di antara tulang-tulang itu ada sisa kain yang sudah lusuh. Kain itu memiliki pola batik, pola yang sangat familiar. Pak Lurah menutup mulutnya. Ini bukan Ramlah." Dina menatapnya bingung. Kalau bukan dia, lalu siapa? Arman meraba sesuatu di antara tulang belulang itu. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras, sebuah liontin emas yang sudah berkarat. Ia membuka liontin itu dan menemukan sesuatu di dalamnya. Foto seorang bayi. Dina membelalak. "Jangan bilang." "Ini." Pak Lurah menghela napas berat. "Ini anaknya Ramlah." Suasana langsung menjadi sunyi. Kasman tidak hanya membunuh istrinya, tetapi juga anak mereka sendiri. Dina menutup mulutnya dengan air mata mengalir. Ya Tuhan, makanya Ramlah tidak tenang. Arman mengepalkan tangan. Kita harus menguburkannya dengan layak. Dengan hati yang berat, mereka membawa kerangka itu ke pemakaman dan menguburkannya di samping makam Ramlah. Saat proses pemakaman selesai, angin malam bertiup pelan. Dina menoleh ke samping dan melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok Ramlah berdiri di dekat pohon. Kali ini, wajahnya tidak lagi penuh dendam, tetapi tersenyum dengan tenang. Sosok itu memandang mereka sebentar, lalu perlahan menghilang dalam cahaya. Dina menggenggam tangan Arman erat. "Mas, dia sudah pergi." Arman menghela napas lega. Akhirnya, semuanya benar-benar selesai. Malam itu mereka pulang tanpa rasa takut. Rumah itu akhirnya benar-benar kosong. Tanpa arwah yang menghuni, mereka telah mengungkap rahasia kelam yang tersembunyi selama puluhan tahun. Dan kini, Ramlah dan anaknya bisa beristirahat dalam damai selamanya.